Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilo Anggreni dengan NIM 21090101024 sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Di sini kami akan membagikan tutorial penginputan transaksi dan pembuatan laporan keuangan pada aplikasi Sahir Accounting. Adapun anggota kelompok saya dan beserta tugas-tugasnya, yang pertama ada Sulianti dengan akhiran NIM 2032 dengan tugasnya membuat profil awal, menginput data perusahaan, data kelompok barang, dan nama data produk. Kemudian ada Naila Kamila dengan akhiran NIM 2042 dengan tugas menginput saldo awal neraca dan juga saldo awal persediaan. Di sini kami mengambil atau mempunyai 29 transaksi yang dikerjakan oleh 3 orang. Yang pertama ada Mukarama dengan akhiran NIM 2030, Jenny Maharani dengan akhiran NIM 2028, dan juga Nurnida Nasiha dengan akhiran NIM 2036. Selanjutnya pembuatan tutup buku dan laporan keuangan yang dikerjakan oleh saya sendiri. Sekian dan selamat menyaksikan video dari kami. Di sini saya akan mengerjakan bagian saya. Yang pertama itu adalah kita harus menginput dulu profil perusahaan atau profil UMKM. Nah, itu bisa dilakukan dengan membuat data baru di sini. Kemudian di sini ada buat data perusahaan atau informasi perusahaan. Nah, ini kita menginput untuk informasi UMKM. Nah, nama perusahaan atau UMKM itu adalah Kailani Store. Kemudian yang kedua itu adalah alamat perusahaan di Pasar Modern Minasa Maupa. Kemudian untuk jalannya di Swadaya. Nah, negaranya Indonesia. Kemudian kota Makassar. Dan untuk kode posnya itu adalah 92113. Untuk nomor teleponnya 08 21 9573 6947. Nah, untuk email dan websitenya itu tidak ada. Nah, setelah mengisi informasi perusahaan, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada periode akuntansinya. Nah, kita memilih periode akuntansi yang kita gunakan itu di bulan Februari. Lanjutkan. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur untuk departemen dan kode akunnya. Nah, karena Kailani Store sendiri ini UMKM yang masih sederhana, makanya kita klik saja lanjutkan atau skip bagian ini. Nah, di sini ada tampilan konfirmasi akhir terkait dengan data dari perusahaan atau UMKM-nya. Nah, untuk memastikan teman-teman bisa lihat di sini data-datanya. Terus kita klik proses. Nah, setelah itu kita harus memilih jenis usahanya. Nah, untuk UMKM Kailani Store sendiri itu adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan umum, makanya kita klik ini perdagangan umum. Nah, namun ada juga banyak bidang usaha di sini, bisa teman-teman kalian pilih sesuai dengan data yang akan nanti diinput. Nah, kita pilih perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Nah, kita klik ya. Nah, di sini lagi proses untuk input datanya. Nah, kemudian muncul untuk mata uang fungsional. Nah, di sini ada banyak macam pilihannya, namun kita pilih rupiah menyesuaikan dengan data UMKM. Kemudian untuk mata uang kasimnya juga bisa diatur. Nah, kita klik lanjutkan saja. Nah, kemudian setelah kita menginput data-datanya, itu ada setup data dengan kita klik selesai. Nah, di sini telah masuk tampilan dari Zahirnya. Teman-teman bisa lihat untuk data-data dengan buku besar, modul penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, serta laporan. Nah, kemudian bagian saya yang selanjutnya itu adalah kita harus menginput untuk kelompok produknya. Nah, yang pertama itu ada untuk Kailani Store sendiri itu ada 5 produk. Nah, kita akan menginput dulu kelompok barang atau produk yang pertama. Nah, karena di sini ada pilihannya 3, ini kita bisa klik edit saja dulu. Nah, di sini kita ganti namanya untuk kelompok barang apa. Yang pertama itu adalah kelompok barang baju gamis. Nah, kemudian di sini kita perlu menyesuaikan terkait kode-kode akunnya. Di sini karena baju gamis kita edit untuk jadinya harga pokok penjualan baju gamis. Nah, kita rekam, kemudian klik OK.
Nah, kemudian untuk akun penjualan dengan retur penjualan pun seperti itu, kita sesuaikan nama akunnya. Nah, kita klik edit. Nah, kita di sini edit jadi penjualan baju gamis dan klik rekam. Kemudian klik OK. Nah, ini juga kita klik untuk penjualan baju gamis. Nah, kemudian selanjutnya ini juga kita sesuaikan untuk akun persediaannya. Namanya kita sesuaikan. Ini persediaan baju gamis. Oke, kita klik OK lagi. Nah, ini sudah sesuai. Nah, di sini juga teman-teman bisa sesuaikan terkait bagaimana sifat persediaannya dan bagaimana sistem persediaannya, apakah itu dia average costing, FIFO costing ataupun LIFO costing. Nah, kita di sini untuk UMKM Kailani Store sendiri kita memilih saja FIFO costing. Nah, karena memang barang yang dijual itu adalah first in first out. Kita klik ya. Nah, ini sudah selesai untuk satu kelompok barang, yaitu baju gamis. Nah, setelah kita membuat kelompok-kelompok barangnya, di sini ada 5 kelompok barang untuk UMKM Kailani Store. Kita klik tutup. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kita membuat data produknya apa saja. Nah, di sini kita bisa untuk menginput data-data produknya, itu kita bisa klik data produk di sini. Nah, kemudian kode barangnya apa? Yang pertama kita itu akan menginput data produk untuk baju gamis, itu adalah G001. Nah, deskripsi barangnya apa? Kita klik di sini, kita ketik baju gamis. Nah, kita di sini sesuaikan itu kelompok barangnya. Nah, kita klik di sini, kita klik untuk kelompok barang apa yang kita sesuaikan. Nah, karena ini untuk baju gamis, kita klik baju gamis dan klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita bisa rekam. Nah, kemudian kita buat lagi data produk yang kedua dan seterusnya. Nah, kita telah membuat data-data produk dari Kailani Store. Di sini ada 5, ada rok, ada celana, jilbab, baju one set, serta baju gamis. Nah, jika telah selesai membuat data-data produknya, kita klik tutup. Nah, kemudian itu kita membuat untuk data alamat, yang dimana di sini untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, ataupun karyawan. Nah, kita klik di sini untuk membuat, kemudian klik di sini add data. Nah, yang pertama itu kita akan membuat untuk data pelanggan. Nah, di sini customer, kita pilih customer. Kemudian untuk namanya itu kita isikan saja pelanggan, karena pelanggan atau konsumen Kailani Store itu semua adalah tunai, makanya kita cukup menggunakan untuk pelanggan, tidak ada nama khusus. Kemudian kita klik rekam. Kita klik ya. Nah, sini muncul. Kemudian yang kedua itu adalah untuk karyawannya. Nah, di sini untuk karyawan kita klik employer, kemudian di sini karyawan. Nah, kita klik rekam dan klik ya. Nah, di sini untuk awal kita cukup 3 dulu, dan seterusnya jika di tengah kegiatan usaha kita mau menambahkan terkait data alamat lagi, kita bisa klik ini add data, dan kalau mau diedit bisa klik ini, dan dihapus bisa klik ini. Nah, kita klik tutup. Nah, jadi itu tadi bagian-bagian yang telah saya kerjakan untuk kelompok produk ini. Kemudian data produknya kita bisa akses di sini, kemudian untuk data alamatnya kita akan bisa akses di sini. Selanjutnya, untuk menginput neraca saldo awal dan persediaan awal pada software akuntansi Zahir Accounting ini, kita bisa masuk ke dalam menu setting yang berada di pojok kiri atas, lalu masuk ke dalam saldo awal. Nah, untuk menginput neraca saldo awalnya ini, kita masuk ke dalam saldo awal akun. Nah, Zahir ini telah menyediakan akun-akun neraca yang bisa langsung diinput nilainya. Jadi untuk nilai nominal kas ini, untuk menginput nominalnya bisa masuk ke dalam kolom saldo awal. Kemudian klik kolom tersebut, lalu input nilainya, nilai kasnya sebesar 8.330.000. Kemudian untuk menginput persediaannya,
akun persediaan ini, kita scroll ke bawah. Nah, pada UMKM Kailani Store ini terdapat 5 persediaan untuk diinput pada neraca saldo awalnya. Nah, untuk persediaan baju gamis, pertama untuk persediaan baju gamis sebesar 6.840.000. Nah, teman-teman bisa lihat untuk memastikan bahwa neraca saldo awal ini sudah balance atau belum, bisa dilihat pada keterangan di bawah ini yang keterangannya itu nilai sebesar Rp0 akan dialokasikan pada akun sementara. Nah, jika nominalnya di sini Rp0, maka neraca awal ini sudah balance. Baik, selanjutnya kita rekam untuk menyimpan hasil neraca saldo awal tersebut. Nah, selanjutnya untuk menginput persediaan awal, kita masuk ke dalam saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Nah, ini masih kosong, kita buat baru dulu. Klik baru, lalu pilih kode barang. Kode barang untuk persediaan awal baju gamis. Untuk stoknya itu sebesar 38 pieces. Untuk harga satuannya sebesar 180.000. Kita rekam. Baik, sini sudah ada keterangannya. Kemudian untuk selanjutnya baju one set. Teman-teman bisa sesuaikan dulu, lihat kembali jumlahnya, stok awalnya maupun harga pokok satuannya itu berapa. Nah, bisa teman-teman lihat untuk total keseluruhannya itu pada kolom paling bawah ini total sebesar 12.125.000, sesuaikan dengan persediaan awal yang sudah disusun kemarin. Baik, kita tutup. Baik, itulah tadi cara menginput bagaimana cara menginput neraca saldo awal maupun persediaan awal untuk UMKM Kailani Store. Di sini ada beberapa fitur dari Zahir Accounting 6. Di sini kita membuka data sebelumnya di mana telah diisi tadi data oleh teman-teman saya. Sedang membuka data. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada beberapa fitur. Nah, kan kita akan menginput transaksi yaitu tentang penjualan dan kita buka penjualan. Nah, di sini kita memilih invoice penjualan untuk menginput transaksi penjualan. Kenapa? Karena invoice penjualan ini digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Kita bisa klik ini tanda tambah yang untuk tambah data. Nah, ini sudah muncul untuk penginputan data transaksi, di mana untuk data transaksi tanggal 1 itu atau semua transaksi yang terjadi di Kailani Store itu, dia itu menggunakan penjualan tunai. Jadi terlebih dahulu kita klik tunai, kemudian tidak lupa nama pelanggannya, klik OK. Kemudian untuk tanggal fakturnya juga kita perhatikan, di mana di sini terjadi tanggal 1 Februari, terjadi penjualan tersebut. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan barang yang terjual. Nah, di tanggal 1 Februari itu terjual barang baju gamis. Langsung saja klik. Kemudian di sini dikirim sebanyak 15 pieces karena terjual sebanyak 15 pieces. Nah, di sini untuk di order ini kosong. Mengapa? Karena dia ini penjualannya bukan secara purchase order atau dalam bentuk pre-order. Mengapa? Karena penjualannya ini terjadi pada tanggal 1 Februari dan juga pengirimannya terjadi di Februari di tanggal 1 tersebut. Jadi tidak ada antara penjualan barang dan pengiriman. Jadi langsung saja kita isi harganya, di mana harga satuan baju gamis itu ada 250.000 dengan total 3.750.000. Kemudian untuk barang yang kedua itu ada barang baju one set, di mana baju one set juga sebanyak 12 pieces dengan harga satuan 150.000.
dengan total 1.800.000. Kemudian untuk barang penjualan barang yang terjual yang ketiga ada jilbab, dimana dengan harga yang dikirim itu sebanyak 18 pieces dengan harga satuannya 35.000. Nah, totalnya 630. Nah, perlu juga diperhatikan teman-teman, untuk tanggal pengiriman di bawah itu sama dengan tanggal faktur yang di atas, yaitu tanggal 1 Februari. Mengapa tidak ada perbedaan antara tanggal pengiriman dengan tanggal faktur? Karena sama dengan yang tadi, yaitu tidak ada jeda antara tanggal pembelian barang tersebut dengan tanggal pengiriman barang tersebut. Nah, ini pelanggan membeli barang di tanggal 1, kemudian ini juga barang langsung diambil di tanggal 1 dari toko tersebut, dari toko kilannya. Nah, kita juga harus memperhatikan yang di bawah ini, total setelah pajak sudah sesuai, dan di sini juga diperhatikan bahwa akun dari transaksi ini yaitu kas, karena pembayaran secara tunai. Oke, lanjutkan. Langsung saja kita rekam. Kita bisa lihat jurnal yang transaksi telah diinput tadi dari daftar data ini. Kemudian kita bisa klik di sini, jurnal vouchernya kita bisa. Nah, di sini sudah tercantum untuk jurnal transaksi tadi, di mana kas berada di sebelah debit, kemudian untuk penjualan-penjualannya tadi di sebelah kredit. Baik, itulah tadi transaksi penjualan dari saya. Transaksi-transaksi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembelian. Pembelian untuk persediaan dari toko Kilani Store. Untuk itu, ini kita sudah masuk pada aplikasi Sahir. Selanjutnya kita klik pada bagian pembelian. Setelah itu, invoice pembelian ini kita klik tanpa data. Oke, untuk nama pemasok ini kita klik. Lalu kita pilih pasar sentral, karena Kilani Store ini bekerja sama dengan pasar sentral untuk persediaan barang dagangannya. Kita klik 2 kali. Setelah itu tanggal faktur itu terjadi pada tanggal 2 Februari. Nah, oke. Lalu kita klik tunai. Tanggal pengiriman juga kita ubah ke tanggal 2. Kenapa tanggal faktur dan tanggal pengirimannya sama? Karena barang ini dibeli pada tanggal 2 dan diterima langsung pada tanggal 2. Jadi dia tidak sistem kita pesan tanggal 2, didapatnya pada tanggal 3. Dia langsung terima pada saat itu juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor barang. Yang pertama itu pada tanggal 2 Februari membeli jilbab. Ini membeli jilbab sebanyak 24. Oke. Dengan harga satuan 15.000, totalnya itu 360.000. Next, barang kedua. Barang kedua itu rok sebanyak 6 pieces dengan harga satuan 35.000, sehingga totalnya itu 210.000. Lanjut, celana sebanyak 12 pieces dengan harga satuan 85.000, total 1.020.000. Next, baju one set sebanyak 12 pieces dengan harga satuan 100.000, sehingga totalnya itu ada 1.200.000. Selanjutnya baju gamis itu sebanyak 24 dengan harga satuan 180.000, sehingga totalnya itu 4.320.000.
kita cek di sini. Kita klik 2 kali, jadi total keseluruhan pembelian pada tanggal 2 bulan 2 2024 itu sebanyak 7.110.000. Nah, setelah itu kita rekam. Oke, kita keluar, klik batal. Untuk melihat jurnal vouchernya, kita bisa lihat daftar data. Lalu kita klik ini, cek jurnal voucher. Ini untuk memastikan apakah transaksinya atau jurnalnya sudah benar. Oke, lihat ya. Oke. Oke, itu tadi penjelasan saya terkait pembelian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menginput transaksi pada tanggal 19 ini membayar biaya listrik sebesar 300.000. Nah, kita ke kas dan bank, terus kita input di kas keluar, baru nah untuk ini beban listriknya kita cari PLN karena kita membayar listrik. Tanggalnya 19 Februari. Selanjutnya di sini mencari beban listrik. Ini beban listrik. Oke. Beban listrik senilai 300.000. Kita rekam. Nah, untuk kita melihat bagaimana jurnal voucher ini, kita bisa cek di jurnal voucher. Dia itu beban listrik pada kas. Selanjutnya karena di sini kita ada AJP-nya, maka kita masukkan ke jurnal buku besarnya, terus di transaksi jurnal umum, di mana di sini kita menggunakan untuk mencatat transaksi yang ada di jurnal. Selanjutnya, karena kita sampai tanggal 29, jadi AJP-nya di tanggal 29. Sini beban sewa kantor. Tadi beban sewa kantor. Tidak ada beban sewa toko, berarti ini beban sewa kantor. Sini senilai 700.000. Nah,
bisa dilihat di sini ada akun beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Nah, kita langsung saja kita rekam. Nah, untuk kita melihat apakah ini sudah sesuai, nah kita bisa lihat jurnal vouchernya di sini itu ini beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Selanjutnya kita tutup. Nah, itulah sedikit penjelasan singkat mengenai transaksi terkait Kilani Store. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan tutup buku bulanan. Tutup buku bulanan ini dilakukan ketika kita sudah menginput semua transaksi pada aplikasi. Pastikan juga bahwa transaksi dan data-data lainnya yang kalian input sudah benar dan tepat. Tutup buku bulanan ini pada perusahaan juga berfungsi atau penting untuk dilakukan karena akan menyelesaikan pencatatan keuangan, dan juga tutup buku bulanan ini akan menyiapkan, dengan melakukan tutup buku bulanan, akan menyiapkan laporan keuangan pada bulan tersebut. Tutup buku bulanan ini penting dilakukan atau juga memiliki kegunaan untuk tidak adanya kecurangan pada transaksi keuangan periode yang lalu. Selanjutnya kita bisa pilih di atas tutup buku akhir bulan. Kita klik OK dan ya. Dalam aplikasi Sahir, jika kita melakukan tutup buku dan kita mempunyai aset tetap, itu langsung bisa dihitung dan buat jurnal penyusutan asetnya. Tapi karena transaksi kami dari Kilani Store tidak ada aset tetap yang bisa disusutkan, maka ini dia tidak muncul. Kita klik proses, kita klik lanjutkan. Proses menghitung ulang ya. Ini adalah proses menghitung ulang saldo akhir tahun dari akhir bulan. Klik OK. Baik, proses tutup buku sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita dapat melihat dari laporan. Misalnya kita melihat dari laporan neraca. Bisa kita lihat. Ini kita lihat ke yang Februari. Karena ini sudah tutup buku, makanya bulannya dia ke Maret. Maka kita lihat untuk bulan Februari yang kemarin. Klik OK. Kita bisa lihat laporan neraca di sini. Kita close, dan laporan-laporan yang mungkin dibutuhkan seperti laba rugi bisa juga dilihat di sini. Ini juga kita cari untuk Februari. Ini laporan laba ruginya. Kita bisa lihat bahwa laba di sini kita lihat 11.065.000. Kita lihat di neracanya apakah sudah sesuai antara yang di laba rugi dengan yang di neraca. Lihat. Lihat laba ini 11.065.000 sudah sesuai. Selain itu, ini kita bisa lihat semua mulai dari arus kas juga. Selanjutnya bisa kita lihat untuk melihat daftar jurnalnya dan memastikan bahwa jurnalnya sudah benar dan sesuai, bisa lihat, klik OK. Oh, di sini ke Maret ya dia. Buku besar jurnal. Ini bisa kita atur ke Februari. Ini juga ke Februari.
maka muncullah jurnal-jurnal dari transaksi-transaksi yang diinput. Selanjutnya di sini kita bisa lihat semuanya, laporan-laporan yang mungkin dibutuhkan, laporan barang juga bisa kita lihat dari daftar umum, kartu stok umum, semuanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman mengenai penginputan atau penggunaan aplikasi Sahir Accounting. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.